Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3083, Pemimpin Keluarga Bersayap. Para ahli dari 3 keluarga bangsawan memiliki ekspresi yang sangat jelek. Kali ini, mereka benar-benar menderita kerugian besar. Yi Xiang dan Jin Yuan keduanya tewas. Jika kami tahu lebih awal, kami akan tetap di dekat sini. Begitu bocah ini muncul, kami akan membunuhnya. Seorang tetua keluarga Jin meraung. Mereka telah menjaga lingkungan sekitar untuk berjaga-jaga. Mereka tidak berencana untuk mengambil tindakan. Mereka tidak pernah menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Karena kau ingin melindungi bocah ini, maka aku akan membunuhmu juga. Matilah, teriak seorang tetua ras manusia bersayap dengan marah. Auranya meledak dan guntur bergemuruh. Itu mengerikan. Lu Ming tidak dapat memahami kultivasi pihak lain. Dia hanya punya satu perasaan, itu mengerikan. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi. Satu lambaian tangan saja bisa membunuhnya dalam sekejap. Sumber, Novgo.co. Namun, Lu Ming telah datang dengan persiapan hari ini. Seperti yang diharapkan, sebuah suara terdengar dari samping begitu tetua bersayap itu selesai berbicara. Kata-kata yang sangat hebat, mari kita lihat siapa yang bisa kau bunuh. Setelah itu, banyak sosok melintas dan berdiri di sekitar Lu Ming. Mereka semua adalah ahli dari keluarga Wu. Jumlah mereka lebih dari 10 orang, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Untuk membantu Lu Ming kali ini, keluarga Wu telah mengerahkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan tidak ragu untuk melawan 3 keluarga bangsawan utama. Lu Ming sangat berterima kasih atas hal ini. Lebih dari selusin ahli keluarga Wu melepaskan aura mereka dan menghadapi para ahli dari 3 keluarga bangsawan. Kelihatannya keluarga Wu sudah siap. Pria tua bersayap itu berkata dengan dingin. Orang-orang keluarga Jin dan Qin juga tampak sangat muram. Melihat pemandangan ini, mereka tidak mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Lu Ming. Mereka telah bersekongkol melawan Lu Ming, tetapi dia malah bersekongkol melawan mereka. Jelas, Lu Ming telah mengantisipasi akan adanya bahaya dan telah membentuk aliansi dengan keluarga Wu sejak lama. Dia telah memerintahkan para ahli keluarga Wu untuk menyergap dan memberikan dukungan kapan saja. Apakah keluarga Wu akan memulai perang dengan kami bertiga, keluarga bangsawan, demi anak ini? Seorang lelaki tua dari keluarga Jin berkata dengan dingin, suaranya penuh ancaman. Jika kau ingin memulai perang, lakukanlah. Apakah kau pikir keluarga Wu ku takut padamu? Seorang pria kekar dari keluarga Wu menanggapi dengan tegas. Kali ini, kepala keluarga Wu secara pribadi telah memberikan perintah untuk melindungi nyawa Lu Ming apapun yang terjadi. Mereka tidak akan takut dengan ancaman pihak lain. Terlebih lagi, keluarga Wu, keluarga Jin, dan keluarga Qin selalu berselisih satu sama lain. Di masa lalu, konflik sering terjadi, dan kebencian di antara ketiga keluarga itu sangat dalam. Bagaimana keluarga Wu bisa berkompromi di depan keluarga Jin dan Qin? Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang tetua dari ras manusia bersayap berteriak. Sayap di punggungnya membesar dengan cepat. Dengan satu kepakan, dia menerkam Lu Ming. Namun, seorang ahli dari keluarga Wu melangkah maju dan melambaikan tangannya. Puluhan ribu kuda berlari kencang ke depan dan kuda perang besar muncul, menyerang ahli manusia bersayap itu. Keduanya bertabrakan dan bertukar beberapa jurus, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Membunuh. Membunuh. Para ahli lain dari 3 keluarga bangsawan juga bergerak. Mereka melepaskan kultivasi mereka dan menyerang Lu Ming. Lindungi Tuan Muda Lu Ming. Seorang lelaki tua dari keluarga Wu memberi perintah. Sekaligus, lebih dari 10 tokoh kuat dari keluarga Wu membentuk tembok, melindungi Lu Ming di belakang mereka saat mereka bertarung melawan tokoh kuat dari 3 keluarga bangsawan utama. Dan EBSP, seketika, seluruh area mendidih. Aura mengerikan memenuhi udara, memancarkan kekuatan penghancur. Pertarungan antara begitu banyak ahli alam Raja Dewa sudah cukup untuk mengancam kehidupan sebuah planet. Namun, ini adalah rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Saat semua orang bertarung, aura mereka mencapai tingkat tertentu, dan rune tebal muncul di tanah. Setiap rune ini sangat tebal, seperti naga surgawi. Mereka saling terkait di tanah dan membentuk formasi besar untuk melindungi keselamatan planet ini. Di tempat seperti Nine Absolute Heavenly King Mansion,
seluruh planet telah lama terbentuk dengan formasi planet. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli di Nine Absolute Heavenly King Mansion, perang tidak akan bisa dihindari. Tanpa perlindungan formasi tersebut, seluruh planet akan hancur. Dengan perlindungan formasi tersebut, kekuatan pertarungan semua orang menjadi sepenuhnya dinegasikan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Namun, para ahli keluarga Wu berfokus untuk melindungi Lu Ming. Mereka tidak berusaha mendapatkan jasa apapun, tetapi menghindari kesalahan apapun. Pihak lain tidak dapat membunuh Lu Ming meskipun mereka menginginkannya. Setelah bertukar puluhan pukulan, para ahli dari 3 keluarga bangsawan mundur dengan ekspresi muram. Bagus, sangat bagus. Lu Ming membunuh Tuan Muda Yi Xiang dari suku Wingetman. Mari kita lihat bagaimana keluarga Wu dapat melindunginya. Kirim pesan kepada kepala keluarga dan laporkan masalah ini. Seorang lelaki tua dari ras manusia bersayap meraung. Tuan Muda Jin Yuan telah terbunuh. Kirimkan pesan kepada kepala keluarga. Seorang pakar dari keluarga Jin juga mengatakan. Kemudian, para ahli keluarga Qin juga mengirim pesan kepada kepala keluarga Qin. Ekspresi para ahli keluarga Wu berubah. Masalah ini berada di luar kendali mereka. Mereka hanya bisa menyampaikan berita itu kepada kepala keluarga Wu. Semua pihak menyampaikan suaranya dan kemudian saling berhadapan. Para patriark, apakah kalian datang? Dan EBSCP, semua penonton di sekitar tercengang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Mereka terus mundur dan menjaga jarak agar tidak terkena dampak. Waktu berlalu, detik demi detik. Tiba-tiba, aura berat datang dari arah barat. Banyak orang merasa kesulitan bernapas saat aura ini melintas. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, tekanan mengerikan datang dari arah itu, menutupi langit dan bumi. Itu seperti seekor semut yang menghadapi tsunami yang tingginya ratusan meter. Ledakan, 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 tekanan semakin kuat dan kuat. Beberapa kultivator yang lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Semua orang melihat ke arah itu dengan ketakutan. Sepertinya ada seekor binatang raksasa yang terbang di atasnya. Seseorang datang. Seseorang menekan rasa takutnya dan bergumam. Lalu semua orang melihat seorang lelaki setengah baya dari suku manusia bersayap berjalan mendekat. Orang ini tampak berjalan sangat lambat, selangkah demi selangkah. Namun, setiap kali melangkah, jarak yang tak berujung melintas di bawah kakinya. Dalam beberapa tarikan napas, orang ini muncul di langit. Tekanan yang sangat mengerikan itu terpancar dari tubuh orang ini. Bawahan ini memberi hormat kepada patriark. Sang ahli manusia bersayap segera memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Banyak orang yang terkejut. Pria ini adalah kepala keluarga manusia bersayap. Keluarga ras manusia bersayap merupakan keluarga kuat di 9 rumah Raja Surgawi Absolut, dengan sejarah yang tak tertandingi panjangnya. Kepala keluarga ras manusia bersayap itu jelas merupakan penguasa dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Kekuatannya tak terduga. Orang seperti itu telah datang sendiri hari ini. Kepala klan manusia bersayap itu mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat kejadian. Tatapannya sangat dingin saat dia berkata, Yi Xiang terbunuh. Meski suaranya tenang, siapapun bisa mendengar niat membunuh yang mengerikan di dalamnya. Ye ya, seorang lelaki tua dari ras manusia bersayap menjawab dengan ketakutan. Siapa yang membunuhnya? Kepala klan dari klan dunia bersayap bertanya. Dia Lu Ming. Tetua manusia bersayap itu menunjuk ke arah Lu Ming. Sekelompok sampah. Kepala klan manusia bersayap itu memaki. Para ahli manusia bersayap menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bab 3084 Puncak Raja Dewa. Kemudian, tatapan sang patriark manusia bersayap itu beralih ke Lu Ming, berkelebat dengan niat membunuh yang gila. Dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan. Dia sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap seorang junior dan putranya pun jatuh ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan Yi Xiang kepada Lu Ming untuk dibunuh. Xiang, ayahmu akan membalaskan dendammu. Kepala klan manusia bersayap bergumam dalam hatinya. Kemudian, aura yang kuat melonjak ke arah para ahli dari keluarga Wu. Kalian semua, minggirlah dari jalanku dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kepala klan dunia bersayap berteriak dingin. Kepala keluarga Yi, Tuan Muda Lu Ming, keluarga Wu akan melindungimu. Sumber, Novgo.co. Seorang pria kekar dari keluarga Wu menggertakkan giginya.
Meskipun mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan kepala klan manusia bersayap, mereka harus melakukan apa yang diperintahkan kepala klan. Bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawanya. Karena kau ingin melindunginya, aku hanya bisa mengirim kalian semua ke neraka. Suara ketua klan manusia bersayap itu sangat dingin, dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yi Kuang, omonganmu besar sekali. Mari kita lihat bagaimana kau akan membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari belakang Lu Ming dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, orang lain muncul di belakang Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming melihatnya dan melihat seorang pria kekar mengenakan jubah brokat. Dia tampak agak mirip dengan Wu Zifeng, tetapi dia lebih bermartabat. Menguasai. Keluarga Wo sangat gembira melihat lelaki kekar mengenakan pakaian bersulam itu dan segera membungkuk. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Jadi orang ini adalah kepala keluarga Wu, eksistensi yang setara dengan kepala keluarga manusia bersayap. Dia adalah salah satu penguasa dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Lu Ming dari generasi muda menyapa kepala keluarga Wu. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Haha, tidak perlu bersikap sopan begitu. Tuan keluarga Wu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi menyembur keluar dan mengangkat Lu Ming. Wu Yi, ketua klan manusia bersayap menatap ke arah ketua klan Wu dan bergumam dalam suara rendah, tatapan matanya berubah dingin. Yi Kuang, kau adalah kepala keluarga Wu. Apakah kau menindas keluarga Wuku karena kita tidak punya siapa-siapa? Ayo, ayo, ayo. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Patriark klan Wu sangat sombong. Dia melangkah maju dan muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya, berdiri di seberang Patriark klan manusia bersayap. Ledakan. Aura yang mengejutkan meledak dari mereka berdua. Saat aura mereka berbenturan, seluruh langit dalam radius 1.000.000 mil bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Di tengah benturan aura mereka, kekosongan terpelintir dan energi bersiul seolah-olah akan berubah menjadi kekacauan. Orang-orang di sekitarnya mundur berkali-kali, wajah mereka penuh ketakutan. Mengerikan sekali. Apakah ini kekuatan seorang kepala klan? Sungguh mengejutkan. Kudengar para leluhur keluarga bangsawan telah mencapai puncak alam Raja Dewa. Mereka memandang rendah Raja Dewa lainnya dan memiliki kekuatan yang mengguncang dunia. Sekarang setelah kulihat mereka, aku bisa melihat bahwa mereka benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Beberapa Raja Dewa yang lebih kuat bergumam kaget. Tahap puncak dari alam Raja Dewa. Ini adalah tingkat kultivasi keluarga orang bersayap dan kepala keluarga Wu. Mereka memandang rendah semua Raja Dewa dan sangat kuat. Kultivasi semacam ini sangat langka di seluruh 9 istana Raja Surgawi Absolut. Dia adalah seorang penguasa. Di 9 kediaman Raja Surgawi Absolut, meskipun ada eksistensi yang telah melampaui Raja Dewa, mereka sangat langka dan jarang bertindak. Dan EBSCP, dengan demikian, jika eksistensi semacam itu tidak bergerak, maka Raja Dewa Puncak akan menjadi ahli puncak. Sekarang, apakah karakter seperti itu akan bergerak? Aura mereka menjadi semakin kuat saat mereka bertarung di udara. Terdengar ledakan keras di langit. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sama mengerikannya datang dari arah lain. Aura ini bercampur dengan aura kepala keluarga pria bersayap dan menekan kepala keluarga Wu. Terdengar ledakan dahsyat. Ekspresi kepala keluarga Wu berubah dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Di kejauhan, seberkas cahaya keemasan mendekat dengan cepat. Dengan beberapa kilatan, cahaya itu muncul di samping kepala klan manusia bersayap. Seluruh tubuh orang ini diselimuti cahaya keemasan, dan auranya menakutkan. Dia tidak kalah sedikit pun dari kepala klan manusia bersayap dan kepala klan Wu. Salam, Patriark. Para ahli keluarga Jin segera memberi hormat. Kerumunan itu kembali terkejut. Kepala keluarga bangsawan lainnya telah tiba. Hari ini, benar-benar ada pertunjukan yang layak ditonton. Ketika kepala keluarga Jin tiba, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan dan menatap Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dia telah menerima berita bahwa Jin Yuan telah dibunuh oleh Lu Ming. Di antara generasi muda keluarga Jin, 2 dari 4 orang paling berbakat telah dibunuh oleh Lu Ming. Dia sangat marah. Wu Yi, bocah ini telah membunuh banyak ahli kesombongan surgawi klan Jin kita, dan dia juga telah membunuh putra saudara Yi. Dia telah melakukan kejahatan keji, dan dia harus dieksekusi.
Kepala keluarga Jin berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata Patriark Klan Wu dengan dingin. Kau bilang tidak, aku khawatir kau tidak bisa melindunginya sendirian. Kepala keluarga Jin berkata, seluruh tubuhnya seperti matahari kemasan, dan auranya yang mengerikan membuat semua orang sulit bernapas. Benar sekali. Jika kau bersikeras melindunginya, kami hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu. Aku percaya bahwa Raja Surgawi tidak akan menyalahkan kami. Pada saat ini, suara lain terdengar. Suara ini bukan berasal dari kepala klan Winged World Clan atau klan Jin, tetapi dari orang lain. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di sisi lain. Pria itu juga seorang pria setengah baya. Dia sangat tampan, dan ada sisik di antara kedua alisnya, yang membuatnya tampak sangat jahat. Salam, Patriark. Orang-orang dari keluarga Qin segera memberi hormat. Hati semua orang bergetar sekali lagi. Dan EBSP, kepala keluarga Qin juga datang. Raja Dewa Puncak lainnya telah tiba. Biasanya, jarang sekali melihat orang seperti itu. Banyak orang bahkan tidak bisa menyapanya meskipun mereka ingin. Dia tidak menyangka bahwa 4 orang akan datang hari ini. Haha, Saudara Qin, kamu juga di sini. Kepala klan manusia bersayap tersenyum, lalu menoleh ke kepala klan Wu dan berkata, Wu Yi, mari kita lihat bagaimana kau akan melindungiku sekarang. Kepala keluarga Wu mengerutkan kening dan ekspresinya berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa para leluhur 3 keluarga besar semuanya akan datang. Dia tidak takut sendirian. Namun, jika 2 orang menyerang pada saat yang sama, dia pasti tidak akan sebanding dengan mereka. Jika 3 orang menyerang pada saat yang sama, dia pasti akan mati. Pada saat ini, sekalipun dia ingin melindunginya, dia tega tetapi tidak berdaya. Aku tidak menyangka bahwa ketiga leluhur dari keluarga besar akan melakukan sesuatu untuk seorang junior. Sungguh lelucon. Patriark Klan Wu mencibir. Wajah ketiga leluhur itu juga agak tidak sedap dipandang. Dengan penampilan mereka hari ini, ketiga leluhur besar itu pasti akan kehilangan muka. Karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ming lolos. Wu Yi, aku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan anak itu, atau aku akan membunuhmu juga. Kepala klan manusia bersayap itu berteriak dingin. Auranya menjadi semakin menindas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi petir, membuatnya tampak seperti dewa petir. Kepala keluarga Wu mengerutkan kening. Situasi saat ini benar-benar membuatnya sulit untuk mundur. Hahaha, aku, Lu Ming, benar-benar merasa terhormat telah merepotkan 3 Raja Dewa Puncak untuk bertindak sendiri. Bahkan jika aku mati, itu akan sepadan. Pada saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju untuk berdiri di samping kepala keluarga Wu. Kepala keluarga Wu, terima kasih banyak atas niat baikmu, tapi biarkan junior ini menyelesaikan masalah hari ini sendiri. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada kepala keluarga Wu. Bab 3085, Penjaga Surgawi Raja Surgawi. Mengapa kamu tidak membiarkan junior ini menyelesaikannya sendiri? Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Banyak orang tercengang. Jika dia menyelesaikannya sendiri, bukankah dia akan tetap mati? Sepertinya dia tahu bahwa dia akan mati dan bersedia mempertaruhkan segalanya. Dia tidak ingin menyeret keluarga Wu ke bawah dan bersedia mati. Sepertinya dia cukup setia. Beberapa orang sedang berdiskusi. Baiklah, bocah nakal. Bunuh dirimu sendiri dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Suara dingin kepala klan manusia bersayap terdengar. Kecuali jika dia tidak punya pilihan lain, dia benar-benar tidak ingin mengambil tindakan secara pribadi. Membunuh junior alam dewa surgawi akan memalukan jika kabar itu tersebar. Sumber, Novgo.co. Bunuh diri. Mengapa saya harus bunuh diri? Lu Ming mengerutkan bibirnya sedikit dan berkata, sejak aku datang ke rumah 9 Raja Surgawi Mutlak, aku selalu disergap secara diam-diam. Setelah aku datang ke perkemahan universal, aku terus-menerus dibuat sulit oleh kalian para jenius dari berbagai keluarga bangsawan. Kalian ingin membunuhku setiap saat. Aku selalu penasaran mengapa kalian menargetkanku dan mencoba membunuhku. Sekarang, aku mengerti. Pada titik ini, Lu Ming berhenti sejenak dan kemudian berteriak, itu karena kamu adalah orang-orang di balik pencurian kristal Dewa 9 Absolut dan aku memiliki bukti-buktimu. Itulah sebabnya kamu ingin membunuhku dan mengambil bukti-bukti itu dariku. Kamu bahkan tidak takut kehilangan muka.
Kepala keluarga harus melakukannya sendiri, kan? Apa? Ternyata ada hal seperti itu. Perkataan Lu Ming mengejutkan banyak orang. Beberapa orang bahkan memandang orang-orang dari 3 keluarga bangsawan dengan kecurigaan di mata mereka. 9 kristal dewa absolut yang dicuri oleh King Heaven Starfield bukanlah suatu rahasia. Hanya mereka yang punya otak yang bisa menebak bahwa Nine Absolute Heavenly King Mansion pasti punya mata-mata. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari King Heaven Starfield mencuri Nine Absolute God Crystal? Yang lebih penting, siapa mata-mata itu? Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang setelah Lu Ming berkata demikian, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga kalau mata-mata ini benar-benar dari jin, qin, atau golongan bersayap. Ekspresi ketiga patriark juga berubah. Ini adalah kejahatan serius. Jika itu benar, bahkan para penguasa dari 3 keluarga bangsawan besar pun harus menanggung kesalahannya. Bocah kecil, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kepala klan manusia bersayap berteriak, auranya mengamuk. Aku akan membantai kamu. Kepala keluarga jin menjadi semakin kejam. Dia melangkah maju dan hendak membunuh Lu Ming. Apakah kau ingin membungkamku dan menghancurkan bukti? Lu Ming berteriak. Begitu dia mengatakan itu, kepala keluarga jin menghentikan langkahnya. Wajahnya sangat dingin, dan niat membunuh di matanya semakin kuat dan kuat. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa membunuh Lu Ming. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan membenarkan kata-kata Lu Ming? Omong kosong sekali. Tahukah kamu betapa besar kejahatan memfitnah kami? Kata tuan keluarga jin dengan dingin. Kamu tidak tahu apakah kamu memfitnahku atau tidak. Lu Ming sama sekali tidak takut. Suaranya menyebar ke seluruh area. Hal ini menyebabkan patriark klan dunia bersayap dan patriark klan Qin merasa bingung. Di antara mereka, kepala keluarga jin adalah yang paling ingin membunuh Lu Ming. Mungkinkah apa yang dikatakan Lu Ming itu benar? Apakah keluarga jin benar-benar mata-mata yang sengaja menyeret mereka? Kepala keluarga jin melirik ekspresi kepala keluarga Winged Man dan Qin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain? Api kemarahan di hatinya semakin membara. Bocah cilik, kau bilang kau punya bukti untuk membuktikan siapa pencuri 9 kristal dewa mutlak. Baiklah, tunjukkan sekarang, tunjukkan buktinya. Tuan dari keluarga jin berteriak dan melotot ke arah Lu Ming. Benar sekali, tunjukkan buktinya. Kalau kamu bohong, aku akan membuatmu memohon kematian. Kepala klan dunia bersayap juga berteriak keras. Mereka berdua tampak memiliki hati nurani yang bersih, yang membuat Lu Ming merasa sedikit bingung. Mungkinkah keluarga-keluarga ini sebenarnya bukan orang yang mencuri 9 kristal dewa absolut, atau mereka hanya mencoba bertahan? Baiklah, jika kau ingin melihat, aku akan menunjukkannya padamu. Lu Ming berteriak, suaranya terdengar jauh dan luas. Begitu Lu Ming selesai berbicara, ada kilatan di langit dan sebuah sosok muncul di samping Lu Ming. Sosok itu adalah Lan Sang. Ini adalah sesuatu yang telah lama didiskusikan oleh Lu Ming dan pedagang biru. Ketika saatnya tiba, pedagang biru akan muncul dan mengungkapkan proyeksi tersebut kepada publik. Lan Sang, itu kamu. Ketika melihat Lan Sang, para kepala keluarga jin, Winged Man, dan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jelas bahwa mereka semua mengenal Lan Sang. Ada apa? Apa kamu terkejut melihatku? Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Siapa anak ini bagimu? Kau ingin melindunginya? Tuan keluarga jin bertanya dengan dingin. Lan Sang dulunya adalah guru Jingyu. Di seluruh dinasti suci kekosongan besar, dia adalah sosok yang agung dan perkasa. Statusnya jauh lebih tinggi daripada 3 kepala klan. Namun, sekarang mereka tidak perlu takut pada Lan Sang. Dia hanya orang yang telah diturunkan pangkatnya. Lu Ming adalah menantuku. Tidak bisakah aku? Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Ah, banyak orang tercengang. Lu Ming sebenarnya adalah menantu pedagang biru. Lu Ming menyentuh hidungnya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Apakah orang ini benar-benar ingin menjual putrinya kepadanya? Dia bahkan mengatakan bahwa Lu Ming adalah menantunya di depan umum. Namun, dalam situasi seperti itu, Lu Ming tidak dapat menyangkalnya. Dia hanya bisa diam. Bukti yang kau inginkan ada di tanganku. Lan Sang menambahkan. Banyak mata orang tertuju pada Lan Sang.
Apakah Lan Sang benar-benar memiliki bukti tentang 9 kristal Dewa Absolut yang dicuri? Jika memang begitu, itu pasti masalah besar. Semua orang sangat penasaran. Kalau begitu, keluarkan, kata tuan keluarga Jin dengan tenang. Lu Ming dan Lan Sang sedikit bingung. Pihak lain begitu tenang. Mungkinkah tebakan mereka salah? Atau apakah dia benar-benar bertahan? Saat itu, tidak ada jalan keluar. Terserah siapapun yang bisa tetap tenang. Tentu saja, tetapi ini masalah besar. Sebelum saya menunjukkan buktinya, saya ingin mengundang pengawal surgawi Raja Surgawi untuk menjadi saksi. Kata Lan Sang. Dia ingin mengundang para pengawal Dewa Raja Surgawi. Ekspresi beberapa orang berubah. Pengawal surgawi Raja Surgawi adalah sekelompok pengawal yang berada di bawah komando langsung dari Raja Surgawi 9 Ekstrim. Mereka menerima perintah langsung dari Raja Surgawi 9 Ekstrim dan semuanya terdiri dari makhluk yang sangat kuat. Mereka juga memiliki kekuatan besar dan memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum. Jika mereka mengetahui bahwa seseorang adalah mata-mata yang mencuri 9 kristal Dewa Absolut, para pengawal surgawi Raja Surgawi dapat melaksanakan hukum dan menghancurkan pihak lainnya. Lan Sang berusaha menekan pihak lain. Jika ketiga keluarga bangsawan itu benar-benar memiliki mata-mata, kemungkinan besar mereka akan kehilangan ketenangan dan diperas. Yang disebut keringanan bagi mereka yang mengaku, dan kekerasan bagi mereka yang melawan. Kalau dia mengaku duluan, mungkin dia akan ditindak ringan. Itulah kodrat manusia. Rencana Lan Sang dan Lu Ming adalah menggunakan tekanan kuat untuk memeras pihak lain agar mengekspos diri mereka terlebih dahulu. Baiklah, kami akan mengundang pengawal Dewa Raja Surgawi. Kepala klan dunia bersayap adalah orang pertama yang berbicara. Saya juga setuju. Dan EBSP, kata kepala keluarga Qin. Saya juga setuju. Pada akhirnya, tuan dari keluarga Jin juga mengangguk. Hal ini membuat Lu Ming dan Lan Sang saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Mungkinkah mereka salah? Mata-mata itu bukan berasal dari tiga keluarga bangsawan. Bab 3086 Publik. Baiklah, kami akan mengundang pengawal Dewa Raja Surgawi. Lan Sang berteriak. Seketika, keluarga Wu dan tiga keluarga bangsawan mengirim orang untuk mengundang pengawal surgawi Raja Surgawi. Semua orang menunggu dalam diam. Tak lama kemudian seberkas cahaya pelangi terbang dari kejauhan. Cahaya pelangi surut, dan sekelompok sosok muncul di langit. Beberapa dari mereka berasal dari tiga keluarga bangsawan besar dan keluarga Wu. 10 orang lainnya adalah pria parubaya yang mengenakan baju besi ungu emas. Aura mereka seberat gunung. Pemimpin kelompok itu sangat menakutkan. Dia seperti dewa perang yang telah melalui ratusan pertempuran. Auranya tidak lebih lemah dari kepala keluarga. Sangat jelas bahwa ini juga merupakan puncak Raja Surgawi. Komandan Wang. Lama tidak bertemu, Komandan Wang. Sumber, Novgorod.co. Tuan dari keluarga Jin dan yang lainnya menyambutnya ketika mereka melihatnya. Komandan Wang mengangguk, Anda mengatakan ada bukti bahwa kristal Dewa 9 Absolut telah dicuri, di mana itu? Lan Sang mengatakannya. Dia bilang dia punya bukti. Kata kepala klan dunia bersayap. Tatapan Komandan Wang beralih ke Lan Sang. Dia sedikit terkejut dan berkata, Lan Sang, apakah kamu punya bukti? Tidak buruk. Lan Sang mengangguk, lalu sebuah kapak kuno muncul di tangannya. Ini menantuku, Lu Ming. Dia berada di suatu tempat bernama Gunung Kota Sihir di Galaksi Cutian. Dia memperoleh cincin penyimpanan dari penguasa Gunung Kota Sihir, Raja Iblis Malam. Kapak ini ada di dalamnya. Ada proyeksi yang disegel di kapak ini. Proyeksi ini mencatat bagaimana orang-orang dari Kin Heaven Starfield berkolusi dengan mata-mata dari Nine Absolute Heavenly King Manor melalui Night Demon King dan mencuri Nine Absolute God Crystal. Lan Sang berteriak. Kalau begitu, buka dan lihatlah. Kata Komandan Wang. Tatapan mata Lan Sang menyapu kepala keluarga Jin, manusia bersayap, dan Qin. Ia menemukan bahwa mereka bertiga hanya menatapnya dengan mata berbinar dan tidak menunjukkan rasa takut atau gelisah. Lan Sang mengerutkan kening. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkin mata-mata itu benar-benar bukan dari salah satu dari tiga keluarga ini. Akan tetapi, pada titik ini, proyeksi tersebut hanya dapat dipublikasikan. Baiklah, Lan Sang mengangguk. Ia kemudian membentuk segel dan kapak itu bersinar. Proyeksi Lu Ming yang pernah dilihatnya sebelumnya muncul lagi.
Semua orang menonton tanpa berkedip. Tak lama kemudian, isi proyeksi itu pun selesai. Benar-benar seseorang dari Kin Heaven Starfield yang mencuri 9 kristal Dewa Absolut. Dan benar-benar ada orang di dalam. Namun, mata-mata itu terbungkus jubah hitam, jadi penampilan mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, dari kata-kata mereka, mereka tidak mengungkapkan dari kekuatan mana mereka berasal. Namun, saya akhirnya menemukan kristal Dewa ke-9 yang absolut. Setelah melihat proyeksi itu, suasana berubah menjadi gaduh karena semua orang berdiskusi. Hehehe, ini buktimu. Meskipun dia telah menemukan lokasi 9 kristal Dewa Mutlak, siapa mata-matanya? Aku sama sekali tidak tahu. Tuan keluarga Jin mencibir. Benar sekali. Bocah ini bahkan berani memfitnah 3 keluarga bangsawan besar kita. Dia sangat berani. Ketua klan manusia bersayap berteriak dingin, auranya sedingin es. Nak, biar ku beritahu. Aku ingin membunuhmu karena kau telah membunuh orang-orang kesayangan keluarga Jin. Hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kepala keluarga Jin berteriak dingin dan melangkah maju. Auranya yang ganas membumbung tinggi ke langit, dan niat membunuhnya sedingin pisau. Sekarang, dia akhirnya tidak perlu khawatir dan bisa bergerak. Benar sekali, kau telah membunuh anakku. Jadi, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kepala klan manusia bersayap mengepakkan sayapnya, dan guntur bergemuruh seperti dewa guntur. Dan EBSP, kepala keluarga Qin melintas dan mengunci auranya pada kepala keluarga Wu untuk mencegahnya ikut campur. Sungguh lelucon. Keluarga Jin telah menargetkanku dan mencoba membunuhku berkali-kali. Tidak bisakah aku melawan dan membunuh mereka? Petik 2. Dan Yi Xiang. Dia menyerang istriku di kota area bintang kuno. Dia hampir membunuhnya. Tidak bisakah aku membalas dendam? Petik 2. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak takut pada para kepala keluarga. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Kau telah membunuh salah satu anggota keluarga Jinku, jadi kau harus mati. Pemimpin keluarga Jin berteriak dengan nada mendominasi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mengulurkan salah satu tangannya, membentuk telapak tangan emas yang mencengkeram Lu Ming. Telapak tangan itu sangat besar dan menutupi kekosongan, membawa serta aura yang menakutkan. Lu Ming menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seolah-olah tubuhnya telah disegel. Dia bahkan tidak bisa berkedip. Di hadapan Raja Surgawi tingkat puncak, Lu Ming terlalu lemah. Ia seperti seekor semut. Berhenti. Dan EBSP, kepala keluarga Wu berteriak dan ingin membantu, tetapi aura kepala keluarga Qin meledak dan terkunci pada kepala keluarga Wu. Dan EBSP, selama kepala keluarga Wu bergerak, kepala keluarga Qin juga akan menyerang seperti kilat. Kepala klan Wu tidak bisa berbuat apa-apa. Anak bernama Lu Ming itu pasti sudah mati. Sayang sekali, kesayangan surga telah memprovokasi kepala 3 keluarga besar. Tidak ada harapan. Banyak orang mendesah. Di samping, mata Komandan Wang dan pengawal Dewa Raja Surgawi lainnya berbinar, tetapi mereka tidak berniat ikut campur. Golden Palm hendak mencengkeram Lu Ming. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia akan mati jika tertangkap. Jarak di antara mereka terlalu besar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya pedang menyambar dan menebas telapak emas. Ledakan. Cahaya pedang menghantam telapak tangan emas dan meledak dengan ledakan dahsyat. Kemudian, cahaya pedang dan telapak tangan emas runtuh dan menghilang. Hah! Mata kepala keluarga Jin menyipit, lalu tertuju pada Lan Sang. Baru saja Lan Sang yang bergerak. Kau ingin membunuhnya. Apa kau sudah bertanya padaku? Lan Sang berbicara dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju perlahan dan mendarat di depan Lu Ming. Tubuh Lu Ming langsung rileks. Tekanan yang diberikan oleh guru keluarga Jin padanya menghilang tanpa jejak. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega dan menyadari bahwa dirinya basah oleh keringat dingin. Menghadapi sosok seperti tuan dari keluarga Jin, dia berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Kuncinya adalah dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia ingin menolak tetapi dia tidak bisa. Lan Sang, kamu ingin ikut campur, kata tuan keluarga Jin dengan dingin. Tentu saja, dia menantuku. Apakah menurutmu aku akan membiarkannya terbunuh begitu saja? Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak menonton? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah pedagang biru dari masa lalu?
Guru dari Jingyu yang memberontak. Itu semua di masa lalu. Tahun itu, inti bintangmu hancur. Apa yang kau gunakan untuk menghentikanku? Tuan keluarga Jin mencibir dengan sedikit nada meremehkan. Apa? Inti bintang telah hancur. Lu Ming terkejut. Itulah pertama kalinya dia mendengar hal itu. Ternyata inti bintang Lan Sang telah hancur. Setelah menerobos ke alam Raja Dewa, api suci seseorang akan mengembun menjadi inti bintang. Inti bintang adalah inti dari seorang kultivator. Jika inti bintang dihancurkan, itu akan setara dengan kultivasi seorang kultivator yang hancur. Tidak mengherankan bahwa Lan Sang, guru Jingyu, tidak disegel atau apapun. Sebaliknya, dia bebas. Badai macam apa yang dapat ditimbulkan oleh seseorang yang inti bintangnya telah hancur? Untuk menghadapi orang sepertimu, bahkan jika inti bintangmu hancur, itu sudah cukup. Lan Sang tersenyum tipis, tampak sangat percaya diri. Sombong. Kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, orang yang dijuluki, Guru Kaisar. Kepala keluarga Jin berteriak dingin. Dia melangkah maju, dan auranya meledak. Bab 3087, Kekuatan Pedagang Biru. Aura ketua keluarga Jin meledak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian dia menyerang Lan Sang dengan telapak tangannya. Ledakan, kehampaan bergetar dan meledak terus-menerus. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seorang ahli puncak Raja Surgawi benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan planet kehidupan. Begitu dia bergerak, itu terlalu mengerikan. Dia telah menggunakan jurus mematikan yang mengerikan terhadap seorang pria dengan inti bintang yang lumpuh. Dia ingin membunuh Lan Sang sepenuhnya. Namun, dalam menghadapi serangan ini, ekspresi Lan Sang tenang. Ruang di antara alisnya bersinar, dan cahaya terang menyebar. Itu benar-benar membentuk rune. Rune-rune ini saling terkait dan membentuk pedang tempur. Pedang pertempuran itu menerobos udara dan menebas, waktu yang mencengangkan. Ledakan. Sumber, Novgo.co. Pedang pertempuran dan tangan pemecah kekosongan milik kepala keluarga Jin bertabrakan, dan ledakan yang mengguncang bumi pun terdengar. Asyik. Pedang itu terus bergetar, dan ki pedang yang tak berujung menebas ke arah tuan dari keluarga Jin. Tubuh tuan keluarga Jin bergetar hebat. Ia terdorong mundur seperti meteorit sejauh ribuan mil. Wajahnya sangat jelek. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh seorang pria yang inti bintangnya telah dihancurkan. Kekuatan jiwa. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Petik 2. Tuan keluarga Jin berteriak dengan marah. Saat ini, Lan Sang tidak menggunakan kekuatan dewa, melainkan kekuatan jiwa. Namun, bagaimana mungkin kekuatan jiwa seseorang bisa begitu kuat? Mampu menahan Raja Surgawi yang berada di puncak. Jadi bagaimana jika aku tidak memiliki kekuatan Sen untuk menghadapimu? Lan Sang berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya. Tangan penghancur kehampaan, pedang penghancur kehampaan. Tuan dari keluarga Jin berteriak dan menggunakan kedua keterampilan uniknya. Pedang tempur emas membelah udara, dan telapak tangan emas menebas ke arah Lan Sang bagai bilah pedang surgawi. Kedua serangan itu ditujukan pada dua titik vital Lan Sang. Kekuatan serangan itu sangat mengejutkan. Tangan pemecah kekosongan dan pedang pemecah kekosongan keduanya 108.000 kali lebih kuat dari milik Jin Yuan. Namun, ekspresi Lan Sang tenang. Glabelanya bersinar dan kekuatan jiwanya melonjak keluar. Kekuatan itu mengembun menjadi rune dan kemudian berubah menjadi pedang tempur. Dia menebas beberapa kali berturut-turut. Dentang, dentang. Keduanya saling bertukar beberapa jurus lagi, tetapi hasilnya adalah tuan dari keluarga Jin itu benar-benar tertekan. Dia terus mundur, dan cahaya keemasan di tubuhnya meredup. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Lan Sang melangkah maju, memperlihatkan keagungannya yang tiada taraf. Kalian semua tidak ingin menyerang. Kalau begitu serang saja bersama-sama. Saat suara Lan Sang terdengar, rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan besar yang mencengkeram kepala keluarga klan manusia bersayap. Dia ingin bertarung 1 lawan 2. Seseorang dengan inti bintang yang cacat akan melawan dua Raja Dewa Puncak sendirian. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan sulit mempercayainya. Kepala klan manusia bersayap itu melolong panjang. Dengan kepakan sayapnya, guntur bergemuruh dan petir tak berujung melesat ke arah tangan besar yang dibentuk oleh Lan Sang. Namun, saat tangan besar itu menekan ke bawah,
petir yang tak berujung memusnahkannya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan mengirim kepala klan manusia bersayap itu terbang. Berdebar. Kemudian, Lan Sang melangkah maju dan menginjak kekosongan. Kekosongan itu bergetar hebat dan rune yang tak berujung mengembun menjadi dua tangan besar. Salah satunya ditujukan pada tuan dari keluarga jin dan yang lainnya ditujukan pada tuan dari keluarga manusia bersayap. Kedua leluhur itu meraung dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melawan. Akan tetapi, meskipun mereka berdua bergabung, mereka tetap saja bukan tandingannya dan malah tertindas sepenuhnya. Setelah menahan beberapa gerakan, mereka berdua terkena tangan raksasa itu. Tubuh mereka terlempar ribuan mil jauhnya. Tubuh mereka gemetar dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka menderita luka parah. Ya, banyak orang di tempat kejadian terkesiap saat melihat sosok yang berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mereka terkejut dan tidak percaya. Seseorang yang inti bintangnya telah hancur mampu melukai dua orang leluhur hanya dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan tempur macam apa ini? Jika inti bintangnya tidak hancur, seberapa kuat dia? Semua orang tampaknya dapat melihat kejayaan Lan Sang yang tak tertandingi di masa lalu. Saat itu, Jing Yu muncul entah dari mana dengan bakat yang tak tertandingi. Di usianya yang masih muda, ia berhasil naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi salah satu kultivator terkuat di dinasti suci yang sangat hampa. Ia berhasil menekan para pangeran lainnya dan bahkan putra mahkota. Pada saat itu, Guru Jing Yu juga merupakan seorang yang memiliki bakat tak tertandingi, dengan kekuatan tak terduga. Pada saat itu, banyak orang mengira bahwa Jing Yu akan menjadi kaisar suci dinasti suci kekosongan besar di masa depan. Itulah sebabnya Lan Sang disebut sebagai guru kekaisaran. Awalnya, setelah bertahun-tahun berlalu dan inti bintang Lan Sang telah hancur, banyak orang hampir melupakan orang ini. Mereka mengira dia akan terdiam dan menghilang selamanya dalam sungai sejarah yang panjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa Lan Sang ternyata begitu mengerikan. Aku pasti akan melindungi Lu Ming. Apa yang akan kau gunakan untuk membunuhnya? Lan Sang berkata dengan nada menghina sambil menatap tuan keluarga jin dan yang lainnya. Brengsek. Patriark klan jin dan patriark klan manusia bersayap meraung dalam hati mereka. Kedua keluarga besar itu memiliki eksistensi yang melampaui para raja dewa, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka semua adalah barang antik tua yang telah hidup sangat lama dan berfokus pada pengasingan. Kalau mereka mengundang orang seperti itu hanya untuk berurusan dengan seorang junior di alam dewa surgawi, mereka pasti akan ditertawakan. Hari ini, dengan adanya pedagang biru di sekitar, mereka tidak dapat membunuh Lu Ming. Panglima Wang, Lu Ming ini membunuh banyak ahli dari klan Jin, keluarga Winged People, dan keluarga Qin di Siang Bolong. Dia sangat gila sehingga harus dihukum. Tuan dari keluarga Jin tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya ke arah komandan pengawal Dewa Raja Surgawi. Benar sekali, anakku, Yi Xiang, sedang minum di sini dan dibunuh oleh orang ini tanpa alasan. Dia harus membayarnya dengan nyawanya. Kepala klan dari klan dunia bersayap menambahkan. Mereka tidak dapat menghadapi pedagang biru itu sendirian, jadi mereka hanya bisa bertanya kepada pengawal Dewa Raja Surgawi. Para pengawal surgawi Raja Surgawi memiliki tanggung jawab untuk melindungi 9 rumah besar Raja Surgawi yang absolut. Tempat ini juga merupakan bagian dari 9 rumah besar Raja Surgawi yang absolut, jadi para pengawal surgawi Raja Surgawi secara alami memiliki kekuatan untuk ikut campur. Komandan Wang mengerutkan kening dan menatap Lu Ming. Apakah ada hal seperti itu? Kami sudah mencoba membunuhku dan Yi Xiang berkali-kali sebelumnya. Mereka hampir membunuh istriku. Aku hanya membalas dendam. Kata Lu Ming. Omong kosong, semua ini omong kosong. Semua ini omong kosong. Kapan keluarga Jinku ingin membunuhnya? Dialah yang mencoba menjebak kita. Dia bahkan memfitnah kita dan mengatakan bahwa kita adalah mata-mata yang mencuri rumah besar 9 Raja Surgawi yang absolut. Kepala keluarga Jin berteriak. Dia telah sepenuhnya mengesampingkan niatnya untuk membunuh Lu Ming. Kepala keluarga benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Lu Ming mengejek. Nyawa ganti nyawa. Komandan Wang, tolong tegakkan hukum. Kata kepala keluarga Jin dengan wajah muram. Selama pengawal Dewa Raja Surgawi campur tangan, sekuat apapun Lan Sang, itu tidak akan berguna. Para pengawal surgawi Raja Surgawi dipenuhi dengan para ahli,
dan bahkan ada eksistensi yang melampaui alam Raja Surgawi. Meskipun Lan Sang kuat, ia belum mencapai tingkat yang melampaui alam Raja Surgawi. Jika memang begitu, Lu Ming, kau harus ikut dengan kami. Tatapan Komandan Wang beralih ke Lu Ming. Tunggu. Pada saat ini, suara kepala keluarga Wu terdengar. Kepala keluarga Wu, ada yang ingin Anda katakan? Kata Komandan Wang. Bab 3088, kondisi untuk Lu Ming. Tidak buruk. Kepala keluarga Wu melangkah maju dan berkata, meskipun Lu Ming telah membunuh beberapa orang, jangan lupa bahwa dia telah menemukan keberadaan 9 kristal Dewa Pamungkas. Ini adalah kontribusi yang besar. Itu tidak dapat diimbangi oleh kehidupan beberapa orang yang tidak penting. Saya pikir bukan hanya Lu Ming tidak bersalah, tetapi dia juga harus diberi hadiah besar. Apa yang baru saja kau katakan? Kamu bicara omong kosong. Kepala klan Jin, kepala klan manusia bersayap, dan beberapa lainnya meraung marah. Mereka melotot ke kepala klan Wu seolah-olah mata mereka akan menyemburkan api. Salah satu orang yang dibunuh Lu Ming adalah putra dari kepala keluarga manusia bersayap, dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Orang-orang ini telah menjadi pejalan kaki yang tidak penting dalam kata-kata patriark keluarga Wu. Tidak masuk akal. Komandan Wang mengerutkan kening. Sumber, Novgo.co. Kepala keluarga Wu benar. Menemukan keberadaan 9 kristal dewa absolut memang merupakan kontribusi besar dan harus diberi penghargaan. Itu masalah lain. Dia memang menemukan lokasi 9 kristal dewa mutlak, yang memang merupakan sebuah kontribusi. Namun, itu tidak berarti dia bisa melanggar hukum dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kepala keluarga Jin berteriak, jika kita ingin berbicara tentang jasa, siapa di sini yang tidak memiliki jasa untuk istana Raja Surgawi? Tetapi apakah kamu pikir kamu dapat melanggar hukum hanya karena kamu memiliki jasa? Oleh karena itu, ini adalah masalah yang terpisah. Hukuman tetaplah hukuman. Benar, nyawa dibalas nyawa. Bocah ini harus mati. Kepala klan dunia bersayap juga meraung. Sungguh lelucon. Hadiah dan hukuman harus didefinisikan dengan jelas. Apakah menurutmu orang-orang dari keluargamu lebih penting daripada 9 kristal dewa yang absolut? Menurutku itu sudah cukup untuk menebus kesalahanmu. Kamu bahkan perlu memberi mereka hadiah. Kata patriark klan Wu. Alis Komandan Wang semakin berkerut. Dia berada dalam posisi yang sulit. Jika itu masalah orang biasa, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Namun, sekarang, di satu sisi, ada kepala keluarga Jin dan keluarga Winged Man, di sisi lain, ada kepala keluarga Wu dan Lan Sang, yang kekuatannya tak terduga. Dia berada dalam posisi yang sulit. Tidak peduli apapun putusannya, itu akan menyinggung satu pihak. Saya hanya bisa mencoba menyeimbangkannya. Komandan Wang bergumam dalam hatinya, lalu berteriak, Lu Ming membunuh orang tanpa alasan. Itu kejahatan serius dan dia harus dihukum mati. Namun, karena dia menemukan keberadaan 9 kristal dewa absolut, kebaikan dan kesalahannya akan saling mengimbangi. Lu Ming memiliki senyum dingin di wajahnya. Tindakan Panglima Wang menunjukkan bahwa dia tidak menyinggung pihak manapun, tetapi pada kenyataannya, dia masih bias terhadap tuan dari keluarga Jin. Secara logika, dia telah menemukan lokasi 9 kristal dewa absolut, yang merupakan suatu kontribusi yang hebat. Kristal Dewa 9 Absolut adalah harta karun berharga dari Istana Raja Surgawi 9 Absolut. Nilainya sangat mengejutkan. Kepala keluarga Wu benar. Kristal Dewa 9 Absolut jauh lebih berharga daripada Yi Xiang, Jin Yuan, dan yang lainnya. Ini seharusnya menjadi hadiah besar, tetapi pihak lain telah melewatkannya dengan hukuman ringan. Namun, tuan dari keluarga Jin jelas tidak ingin melepaskannya. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Jika kita melakukannya, pahlawan keluarga Jin kita akan mati sia-sia. Dan anakku, Yi Xiang. Para master dari keluarga Jin dan keluarga dunia bersayap berteriak. Mereka tidak ingin membiarkan Lu Ming pergi begitu saja. Komandan Wang sudah bicara. Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kau mempertanyakan keputusan pengawal surgawi Raja Surgawi? Kata patriark klan Wu dengan dingin. Aku tidak mempertanyakan keputusan Komandan Wang. Aku hanya mempertanyakan apakah bukti bahwa dia mengeluarkan 9 kristal dewa mutlak itu nyata atau palsu. Kata tuan keluarga Jin dengan dingin. Kata-kata ini membuat mata banyak orang bergerak.
Benar saja, sulit untuk menilai apakah bukti yang diberikan Lu Ming itu asli atau palsu. Bagaimana jika itu palsu? Alis Komandan Wang berkerut lagi. Jika dia benar-benar ingin menebus kesalahannya, dia bisa melakukannya kecuali dia membawa kembali kristal Dewa Sembilan Absolut yang asli. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberinya kesempatan. Karena dia telah menemukan lokasi kristal Dewa Sembilan Absolut, maka dia dapat membawa kembali kristal Dewa Sembilan Absolut itu sendiri. Kepala klan manusia bersayap itu pun angkat bicara. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Ingat, maksudku, serahkan saja padanya. Tak seorang pun dari kalian boleh membantunya, juga tak boleh mengirim siapapun untuk membantunya. Biarkan ia menyelesaikannya sendiri. Hanya dengan cara ini ia bisa menebus kesalahannya." Saudara Wing, itu saran yang bagus. Saya setuju. Saya juga setuju. Para master keluarga Jin dan Qin berbicara. Pasti sangat berbahaya bagi Lu Ming untuk mengambil kembali 9 kristal Dewa Pamungkas. Terlebih lagi, mereka punya banyak sekali trik tersembunyi. Mereka bisa dengan mudah membuat Lu Ming mati mengenaskan. Tidak mungkin, aku keberatan. Bukankah mudah saja membiarkan Dewa Surgawi mendapatkan kembali 9 kristal Surgawi Absolut? Kata Patriark Klan Wu, "Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa menebus kesalahanku?" Tuan dari keluarga Jin tidak menyerah sama sekali. Anda, Tuan keluarga Wu melotot ke arah Tuan keluarga Jin. Saya setuju. Pada saat ini, suara Lu Ming terdengar. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lu Ming. Lu Ming telah setuju. Baiklah, Wu Yi. Anak ini sudah setuju. Apa lagi yang harus kamu katakan? Kata Tuan keluarga Jin. Kepala keluarga Wu melirik Lu Ming dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Lu Ming sudah menyetujuinya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Mata Lan Sang berkedip, tetapi dia tidak menghentikannya. Ingat, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Pedagang biru tidak dapat membantumu, dan keluarga Wu tidak dapat mengirim siapapun untuk membantumu. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Kata Tuan keluarga Jin. Tentu saja, kata Lu Ming. Bagus sekali, kalau begitu kami akan menunggu kabar baik Anda. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali 9 kristal Dewa Mutlak, Anda akan membayarnya dengan nyawa Anda. Kata Tuan keluarga Jin. Benar sekali, kalau begitu sudah diputuskan. Pada akhirnya, Komandan Wang memutuskan. Ayo pergi. Para master dari keluarga Jin, Winged Man, dan Qin menatap Lu Ming dengan dingin. Kemudian, mereka berbalik dan pergi bersama para ahli dari 3 keluarga bangsawan utama, menghilang dalam sekejap mata. Badai pun reda begitu saja. Setelah itu, Komandan Wang juga pergi bersama anak buahnya. Lu Ming, kamu terlalu gegabah saat menyetujuinya tadi. Lan Sang mendesah. Saya tidak setuju tadi, apalagi yang bisa saya lakukan. Lu Ming tersenyum tipis. Klan es gelap seharusnya tidak lemah. Apakah kamu yakin? Lan Sang bertanya. Meskipun kalian tidak dapat membantuku, kalian tidak mengatakan bahwa aku tidak dapat meminjam kekuatan lain. Aku masih dapat meminjam kekuatan dari sistem bintang Qintian. Itu seharusnya cukup untuk menghadapi ras es gelap. Kata Lu Ming. Aku takut keluarga Jin, keluarga bersayap, dan keluarga Qin akan menyerangmu secara diam-diam. Kata Lan Sang. Jangan khawatir tentang itu. Selama periode waktu ini, aku akan mengirim orang untuk mengawasi 3 klan besar dan para ahli di atas God King. Kepala klan Wu berjalan mendekat dan berkata. Namun, mereka jelas akan mengirim orang untuk mengawasi kita. Jadi, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk masalah ini. Kata Patriark klan Wu. Kali ini, terima kasih banyak kepada kepala keluarga Wu karena telah mengulurkan tangan, junior ini sangat berterima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Haha, kamu berteman dengan Si Feng, yang berarti kamu adalah teman keluarga Wu. Bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Kepala klan Wu tersenyum. Kemudian, kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal dan kepala keluarga Wu kembali ke keluarga Wu bersama anak buahnya. Adapun Lu Ming, dia kembali ke perkemahan langit bintang bersama Lan Sang. Lu Ming, aku punya firasat bahwa perjalananmu tidak akan damai. Ambillah harta karun ini. Di halaman rumah Lan Sang memperingatkannya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah menara kecil terbang keluar.
Bab 3089, bertemu dengan elementalis. Ini, Lu Ming menatap menara kecil yang melayang di depannya, ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Ini adalah pagoda raja. Pagoda ini dapat memengaruhi inti bintang Raja Surgawi. Aku membuatnya sendiri. Ambillah. Mungkin ini berguna untukmu. Kata Lan Sang. Pagoda Raja. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming pernah melihat harta karun jenis ini sebelumnya di Gunung Kota Sihir. Selama pertempuran di Gunung Kota Iblis, beberapa kesayangan surga muda telah menggunakan harta yang sama untuk menyerang Raja Iblis Malam. Harta karun semacam ini dapat memengaruhi inti bintang God King, membuatnya tidak stabil, dan mengurangi kekuatannya. Sumber, Novgo.co. Saat itu, Raja Iblis Malam telah terbunuh dengan cara ini. Tentu saja, pagoda penekan raja ini hanya dapat memengaruhi Raja Dewa tingkat keempat atau kelima. Semakin tinggi kultivasinya, semakin kecil efeknya. Gunakan sesuai keinginan Anda. Lan Sang memperingatkan. Lu Ming mengangguk dan menyimpannya dengan gembira. Jika dia menggunakan menara penindas raja dengan baik, dia bisa membalikkan keadaan di saat kritis. Setelah itu, dia mengobrol lagi dengan Lan Sang sebentar sebelum dia pergi. Ketika dia hendak pergi, dia melihat Lan Ling. Lan Ling masih sama seperti sebelumnya, mendengus dingin dan mengabaikan Lu Ming. Lu Ming senang karena sudah bebas. Dia kembali ke kediamannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Yue. Lu Ming tidak berniat membawa Qiu Yue kembali ke zona bintang surga Qin. Kultivasi Qiu Yue baru saja meningkat pesat, jadi dia membutuhkan waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Terlebih lagi, Lu Ming merasa bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan dengan damai. Lebih baik baginya untuk bertindak sendiri. Namun, Qiu Yue ingin kembali bersama Lu Ming setelah mendengar itu. Pada akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan kuat dan Qiu Yue menyerah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Yue, Lu Ming melangkah ke dalam susunan teleportasi untuk kembali ke galaksi surga Qin. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming akhirnya kembali ke zona bintang surga Qin. Dia melangkah keluar dari susunan teleportasi di planet Myriad Spirit. Qintian Starfield, saya akhirnya kembali. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Kali ini, ketika dia kembali ke daerah bintang Qintian, dia tidak hanya ingin menghancurkan klan es gelap dan mengambil kembali 9 kristal surgawi mutlak. Dia juga ingin melunasi beberapa dendam lama. Mari kita kembali ke Sekte Kong Xuan dulu. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, dia terus mengambil formasi teleportasi dan menuju ke Sekte Kong Xuan. Dia diteleportasi ke sebuah planet yang tidak jauh dari planet Kong Xuan. Kemudian, Lu Ming terbang ke langit, melintasi kehampaan, dan bergegas ke planet Kong Xuan. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, sangat mudah baginya untuk melintasi alam semesta dengan tubuh fisiknya. Sekarang, kecepatannya melintasi langit berbintang dengan tubuh fisiknya lebih cepat daripada banyak kapal perang langit berbintang. Misalnya, kapal perang langit berbintang di tangan Lu Ming bahkan tidak secepat tubuh fisiknya. Seperti hantu, ia terbang melintasi alam semesta. Di depannya, sebuah planet perlahan membesar. Itu adalah planet Kong Xuan. Pada saat ini, sebuah meteorit jatuh ke arah Lu Ming. Meteorit ini berdiameter 1000 mil, melayang di langit berbintang dan tiba-tiba menabrak Lu Ming. Ada serangan mendadak. Lu Ming menyipitkan matanya dan melayangkan pukulan ke arah meteorit itu. Mengaum. Naga surgawi bercakar 9 meraung dan menerkam. Panjangnya 10.000 meter dan tubuhnya menggeliat saat menyerbu ke arah meteorit. Ia bertabrakan dengan meteorit itu. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, meteorit itu meledak menjadi potongan-potongan kerikil kecil yang berterbangan ke segala arah. Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan meteorit dengan diameter 1000 mil. Siapa ini? Lu Ming berteriak dingin, matanya menyapu sekelilingnya. Hehehe, Lu Ming, aku sudah lama tidak melihatmu. Kultivasimu sudah meningkat pesat. Terdengar suara mengejek. Seorang lelaki tua muncul di tempat meteorit itu meledak. Orang tua itu menatap Lu Ming dengan ekspresi dingin. Itu kamu, elementalis. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Orang tua itu tak lain adalah sesepuh sekte dalam dari Sekte Kong Xuan, seorang elementalis. Muridnya, Ying Chang, telah dibunuh oleh Lu Ming. Putra Tian Hong Sein, yang didukung oleh elementalis, juga telah dibunuh oleh Lu Ming. Setelah Lu Ming membunuh putra Santo Tian Hong,
para elementalis mencari perlindungan pada putra Santo tertinggi. Kemudian, kepala keluarga Supreme Being mengkhianati sekte Kongsuan dan dibunuh oleh Lu Ming. Namun, selama pertempuran itu, para elementalis kebetulan pergi untuk beberapa urusan dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa setelah pemimpin klan makhluk tertinggi terbunuh, dia tidak berani kembali ke sekte Kongsuan. Namun, kebenciannya terhadap Lu Ming bisa dikatakan sangat besar. Selama bertahun-tahun, dia telah berkeliaran di planet Kongsuan, menunggu Lu Ming sendirian sehingga dia bisa membunuh Lu Ming dan melampiaskan kebenciannya. Namun, saat itu ia telah tiba di rumah 9 Raja Surgawi yang absolut. Sang elementalis telah menunggu selama bertahun-tahun, dan surga tidak mengecewakan mereka yang menaruh hati mereka. Akhirnya, ia telah menunggu Lu Ming, dan ia sendirian. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Meteorit itu tadi telah didorong oleh seorang elementalis. Hehehe, Lu Ming, hari ini adalah hari kematianmu. Sang elementalis mencibir, niat membunuhnya teramat dingin. Kau ingin membunuhku? Lu Ming berkata acuh tak acuh, dengan sedikit nada meremehkan. Ketika Lu Ming pertama kali memasuki sekte Kongsuan, para elementalis memang lebih unggul darinya. Mereka tidak dapat dicapai dan dapat membunuhnya dengan jentikan tangan. Namun, semua itu sudah berlalu. Lu Ming telah berkembang pesat. Dia tidak lagi takut pada elementalis dewa surgawi tingkat atas. Lu Ming, jika bukan karena seseorang yang telah menolongmu, aku pasti sudah membunuhmu dengan menyamar. Sang elementalis berteriak dingin. Ia melepaskan auranya, dan tekanan kuat memenuhi udara. Raja Dewa Setengah Langkah. Lu Ming bergumam. Hahaha, benar juga. Raja Dewa Setengah Langkah. Berkatmu, aku berhasil menembus alam Raja Dewa Setengah Langkah di bawah tekanan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kau tetap rapuh di mataku. Sang elementalis tertawa liar. Dalam benaknya, betapapun berbakat dan hebatnya Lu Ming, baru beberapa tahun saja. Lu Ming jelas bukan tandingannya. Setelah membunuh Lu Ming, dia akan dapat menemukan tempat untuk berkultivasi. Dia bahkan mungkin dapat menerobos ke alam Raja Surgawi dan menjadi ahli galaksi Langit Qin. Dia akan dapat menjalani kehidupan yang riang. Oh, karena kau begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan. Serang aku dengan serangan terkuatmu, agar kau bisa mati dengan tenang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, apa yang sedang kamu mainkan? Ketenangan dan kepercayaan diri Lu Ming membuat sang elementalis menyipitkan matanya sedikit. Ia sedikit bingung dan tidak yakin. Ia melihat sekeliling, takut ada orang lain yang hadir. Jangan khawatir, aku sendiri, tidak ada orang lain. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bocah nakal, aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya tidak berguna. Mati saja. Sang elementalis meraung dan melancarkan pukulan. Aliran kekuatan tinju, seperti seberkas cahaya, melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming hampir tenggelam. Mengaum. Raungan naga terdengar dan naga surgawi bercakar 9 pun terbentuk. Ia meraung ke langit dan menerkam kekuatan tinju sang elementalis. Aura naga surgawi bercakar 9 itu sangat ganas. Aura itu beberapa kali lebih kuat dari aura yang dimiliki Lu Ming saat ia menghancurkan meteorit itu. Ledakan. Naga surgawi bercakar 9 itu menghantam kekuatan tinju elementalis dan langsung membubarkannya. Namun, naga surgawi bercakar 9 itu sendiri sama sekali tidak terluka. Bab 3090, Kekuatan Iblis Tulang saat ini. Lu Ming memanggil naga surgawi bercakar 9 dan dengan mudah mengalahkan serangan elementalis itu dengan satu gerakan. Di sisi lain, naga surgawi bercakar 9 sama sekali tidak terluka. Kamu, kultivasimu, bagaimana mungkin? Sang elementalis membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Hasil ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Dalam imajinasinya, gerakan ini akan cukup untuk menghancurkan Lu Ming dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, hasilnya adalah gerakannya dengan mudah dipatahkan oleh Lu Ming. Tubuh Lu Ming memancarkan aura yang membuatnya merasa takut. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa kemampuan Lu Ming telah mencapai tingkat seperti itu dalam waktu yang singkat. Ada apa? Dengan sedikit kekuatan ini, giliranku sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Sumber, Novgo.co. Menurut pendapatnya,
Kekuatan seorang elementalis terlalu lemah untuk menahan satu serangan. Meskipun seorang elementalis telah mencapai level setengah langkah Raja Surgawi, energi surgawi yang dikendalikannya sangat biasa. Itu hanya energi surgawi tingkat raja. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada setengah langkah Raja Surgawi dari kubu universal, apalagi Luming. Lari, lari. Pada saat ini, hanya ada satu kata dalam pikiran sang elementalis, yaitu, melarikan diri. Sosoknya mundur cepat dan bergegas ke arah lain. Namun, sosok Luming melintas dan muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ah! Sang elementalis berteriak ketakutan, wajah tuanya berubah menjadi seringai. Luming, tolong ampuni aku. Sang elementalis memohon belas kasihan. Membunuh. Namun, balasan Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Seekor naga surgawi bercakar 9 meraung dan menerkam sang elementalis. Ia mencengkeram sang elementalis dengan cakarnya dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga, membunuhnya. Saat itu, dia adalah seorang elementalis. Jika dia tidak muncul atas kemauannya sendiri, Luming hampir akan melupakannya. Namun, dia telah melompat keluar untuk mencari kematian, yang merupakan hal yang diinginkan Luming. Setelah membunuh sang elementalis, Luming merasa lebih tenang dan terus terbang menuju Sekte Kongsuan. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa cahaya pelangi terbang cepat ke arahnya dari planet Kongsuan. Itu mereka. Luming tersenyum tipis. Beberapa lelaki tua telah datang, dan salah satunya adalah ayah Yuexin, Yue Wuya. Dua orang lainnya juga merupakan tetua Sekte Kongsuan. Jelaslah mereka telah merasakan pertempuran tadi, jadi mereka bergegas mendekat. Putra Suci Luming. Saya memberi penghormatan kepada Putra Suci Luming. Ketika Yue Wuya dan yang lainnya melihat Luming, mereka sedikit terkejut dan segera memberi hormat kepadanya karena terkejut. Para tetua, apa kabar? Luming tersenyum. Putra Suci Luming, kami merasakan fluktuasi pertempuran besar di depan. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Kata Yue Wuya. Itu adalah seorang elementalis. Dia ingin membunuhku. Luming berkata sambil tersenyum. Elementalis. Ekspresi Yue Wuya dan yang lainnya berubah. Putra Suci, apakah kamu baik-baik saja? Di mana para elementalis? Meskipun mereka melihat Luming baik-baik saja, mereka masih tampak khawatir. Elementalis merupakan tetua sekte dalam Sekte Kongsuan saat itu, eksistensi di puncak tahapan Dewa Surgawi. Jangan khawatir, aku sudah membunuh elementalis itu. Luming berkata dengan santai. Apa? Membunuh? Membunuh mereka? Yue Wuya dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka melihat sekeliling Luming untuk melihat apakah dia punya pembantu. Mereka tidak percaya bahwa sang elementalis telah dibunuh oleh Luming. Mari kita kembali ke Sekte Kongsuan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Luming berkata. Setelah itu, dia terbang menuju Sekte Kongsuan. Yue Wuya dan yang lainnya hanya bisa menekan keraguan di hati mereka. Kemungkinan besar ada pakar lain yang mengikuti Sang Santo, namun mereka tidak mau menunjukkan diri. Sebuah pikiran terlintas di benak Yue Wuya dan yang lainnya. Mereka masih tidak percaya bahwa Luming dapat membunuh seorang elementalis. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya kembali ke Sekte Kongsuan dan segera mengumpulkan manajemen senior sekte tersebut. Meskipun Luming hanyalah seorang Sein dari Sekte Kongsuan, pengaruhnya sebanding dengan pemimpin sekte tersebut. Ini karena semua orang tahu bahwa Luming memiliki naga hitam yang mengerikan di belakangnya. Setelah para petinggi Sekte Kongsuan berkumpul, Luming memberitahu mereka tentang 9 kristal surgawi absolut. Apa? 9 kristal dewa absolut dicuri oleh klan es gelap. Ras es gelap yang menjijikkan. Medan bintang surga Qin hampir hancur. Setelah semua orang mendengar kata-kata Luming, mereka mulai berdiskusi. Semuanya, aku kembali kali ini untuk memusnahkan klan es gelap, mengambil kembali 9 kristal surgawi mutlak, dan memastikan keamanan sistem bintang Qintian. Oleh karena itu, aku membutuhkan kerjasama dari seluruh Sekte Kongsuan. Kata Luming. Jangan khawatir, Sein. Sekte Kongsuan akan melakukan yang terbaik. Yue Wuya adalah orang pertama yang berbicara. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Para tetua lainnya juga ikut menimpali. Adapun Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, mereka tentu saja tidak keberatan. Baiklah, itu bagus. Kalian bisa mulai mengumpulkan orang-orang selama waktu ini.
Lu Ming mengangguk. Putra suci Lu Ming, klan es gelap dulunya adalah klan besar yang bersaing dengan klan jiwa es untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka sangat kuat. Aku khawatir Sekte Kongsuan saja tidak akan mampu menandingi mereka. Kata Yue Wuya. Jangan khawatir. Aku akan mengunjungi klan jiwa es nanti. Aku yakin mereka akan lebih dari bersedia untuk bekerja sama. Kata Lu Ming. Itu bagus. Yue Wuya dan yang lainnya mengangguk. Setelah itu, para sesepuh satu persatu pergi dan mulai membuat persiapan. Setelah meninggalkan tempat ini, dia menuju ke suatu tempat di Sekte Kongsuan, yang merupakan alam rahasia naga hitam. Iblis tulang telah menguasai tubuh Yulong dan telah berkultivasi di alam rahasia naga hitam untuk memulihkan kekuatannya. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan Yulong yang telah pulih setelah sekian lama. Kali ini, dia mungkin membutuhkan bantuan iblis tulang. Lu Ming memasuki alam rahasia naga hitam dan terbang menuju tempat di mana iblis tulang sedang menyendiri. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat seekor naga hitam raksasa tergeletak di tanah. Bentuknya seperti pegunungan, dan tubuhnya memancarkan cahaya gelap. Lu Ming, kau di sini. Begitu Lu Ming tiba, tubuh besar Yulong bergerak dan matanya yang besar menatap ke arah Lu Ming. Iblis tulang senior, bagaimana pemulihan kekuatan naga hitam ini? Lu Ming bertanya. Hehe, rasakan itu. Setan tulang terkekeh, lalu kekuatan naga yang dahsyat menyebar dari dirimu. Kekuatan naga ini begitu dahsyat hingga mengguncang langit dan bumi. Seluruh wilayah rahasia naga hitam mulai berguncang hebat. Mengerikan, sangat mengerikan. Lu Ming merasa seperti sedang berhadapan dengan para master dari keluarga jin dan keluarga manusia bersayap, yang berada di puncak alam Raja Dewa. Ini adalah puncak Raja Dewa. Suara Lu Ming bergetar. Ayo, nak, kau cukup berpengetahuan. Lumayan, aku sudah memulihkan kekuatan suci naga hitam ke puncak alam Raja Dewa. Setan tulang terkekeh, wajahnya penuh kebanggaan. Menakjubkan, menakjubkan. Lu Ming sangat gembira. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa iblis tulang itu telah memulihkan kekuatan Yulong ke puncak alam Raja Surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi galaksi surga Qin, bahkan di Istana Sembilan Raja Surgawi Mutlak, dia akan menjadi penguasa. Dia adalah karakter yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika keberadaan di atas tahap Raja Dewa tidak muncul, ini tidak terkalahkan. Sayang sekali naga hitam ini telah ditekan selama bertahun-tahun. Ia telah menghabiskan banyak energi sumbernya. Bahkan jika aku menggunakan semua caraku, aku hanya dapat pulih ke level ini paling banyak. Mungkinkah aku telah melampaui level God King? Bon mendesah. Bab 3091, Niat Jahat. Naga hitam itu telah ditekan selama bertahun-tahun. Bahkan dengan kemampuan iblis tulang, ia hanya bisa pulih ke puncak alam Raja Dewa. Tidak apa-apa untuk menggunakannya untuk sementara waktu. Lagi pula, itu tidak terlalu berguna. Itu harus diubah di masa mendatang. Bon bergumam. Namun, Lu Ming sudah sangat puas. Dengan kekuatan iblis tulang saat ini, akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk menyelesaikan berbagai hal dengan bantuannya. Iblis tulang senior, aku datang kali ini untuk meminta bantuanmu. Lu Ming lalu memberitahunya tentang klan es gelap dan 9 kristal dewa absolut. Tentu, beritahu aku saja kalau kau akan pergi. Kata Bon. Sumber, Novgo.co. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Secara logika, tidak perlu menggunakan ahli seperti Bon Devil untuk menghadapi Dark Eyes Rache kali ini. Namun, Lu Ming merasa bahwa hal-hal tidak akan sesederhana itu kali ini. Dia akan membiarkan Bon Devil mengikutinya sebagai tindakan pencegahan. Lu Ming pamit dan menuju ke klan Jiwa Es. Setelah tiba di klan Jiwa Es, Lu Ming langsung disambut oleh pemimpin klan. Bagaimana, keponakan Lu Ming? Apakah ada berita tentang kristal Dewa Pamungkas ke-9? Pemimpin klan Jiwa Es bertanya dengan tidak sabar begitu mereka bertemu. Itu ada. 9 kristal Dewa Pamungkas memang ada di klan Es Gelap. Lu Ming mengangguk. Benar, aku benar. Mata kepala klan Jiwa Es berbinar. Namun, sesuatu terjadi padaku di rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Kali ini, rumah Raja Surgawi 9 Absolut tidak akan mengirim siapapun untuk membantu kita. Mereka ingin kita berurusan dengan klan Es Gelap sendiri, mengambil kembali kristal Surgawi 9 Absolut, dan menyerahkannya ke rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Lu Ming menjelaskan secara singkat masalah kediaman 9 Raja Surgawi Absolut. Tentu saja,
Lu Ming melewatkan beberapa hal yang tidak seharusnya dia katakan. Jadi begitu, klan Jiwa Es akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi klan Es gelap, tapi, pemimpin klan mengangguk. Pemimpin klan Jiwa Es merenung sejenak. Tapi apa? Lu Ming bertanya. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengirim orang untuk mengawasi klan Es gelap. Klan Es gelap bersembunyi di tempat yang agak tersembunyi di galaksi langit Qin. Selama bertahun-tahun, klan Es gelap telah membuat daerah itu tidak dapat ditembus seperti ember besi. Selain itu, klan Es gelap sangat kuat. Akan sangat sulit bagi kita untuk menghancurkan klan Es gelap hanya dengan dua kekuatan utama, klan Jiwa Es dan Sekte Kongsuan, bekerja sama. Bahkan jika kita dapat menghancurkan mereka, kita akan menderita kerugian besar. Kata pemimpin klan Jiwa Es dengan khawatir. Bukannya dia tidak tahu di mana klan Es gelap bersembunyi. Justru sebaliknya, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Akan tetapi, mengapa klan Jiwa Es tidak menyerang dan membasmi klan Es gelap selama ini? Itu karena mereka tidak cukup kuat. Klan Es gelap telah menyiapkan banyak formasi hebat di tempat persembunyian mereka. Mereka juga memiliki banyak master. Bahkan jika klan Jiwa Es lebih kuat secara keseluruhan, mereka akan kehilangan banyak kekuatan untuk menghancurkan klan Es gelap. Ini akan memberi kesempatan bagi klan Api Merah. Inilah alasannya mengapa klan Jiwa Es tidak menyerang klan Es gelap. Pemimpin klan Jiwa Es memiliki kekhawatiran yang sama. Jangan khawatir, masalah ini menyangkut keselamatan sistem bintang Qintian. Kekuatan lain tidak bisa menjauh darinya. Suku Scarlet Flame, 3 penguasa, dan kekuatan lain semuanya akan mengirim orang untuk berperang. Kata Lu Ming, saya khawatir tidak akan semudah itu membuat mereka mengirim orang untuk berperang. Pemimpin klan Jiwa Es mendesah. Kirim seseorang untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak mengirim siapapun untuk bertarung, kita akan memikirkannya nanti. Kata Lu Ming, kepala klan Jiwa Es mengangguk. Ini adalah satu-satunya rencana yang mereka miliki. Seketika, pemimpin klan Ice Soul Clan mengirimkan utusan ke semua pasukan utama untuk memberitahu mereka agar mengirim para ahli mereka untuk bertempur. Mereka akan melenyapkan Dark Ice Clan bersama-sama dan mengambil kembali 9 kristal Dewa Absolut untuk memastikan keamanan Qintian Starfield. Lu Ming sedang menunggu di klan Jiwa Es. Pada saat ini, semua pasukan utama memiliki tamu tak diundang. Di aula besar Sekte Pedang Abadi, pemimpin sekte memimpin para ahli sekte untuk menyambut seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah emas. Ia berdiri di tengah aula dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan ekspresi angkuh di wajahnya. Dia jelas-jelas hanya seorang dewa surgawi, namun dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan raja-raja dewa seperti pemimpin sekte pedang abadi. Kalau saja Lu Ming ada di sini, dia pasti bisa tahu kalau pemuda ini berasal dari keluarga jin di kediaman 9 raja surgawi absolut. Salam kepada utusan dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya memberi hormat kepada pemuda dari keluarga Jin dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, katakan saja. Aku di sini untuk mendapatkan 9 kristal surgawi absolut. Utusan, bukankah kau mengatakan bahwa batas waktu 9 kristal dewa absolut adalah 1000 tahun? Sekarang belum waktunya. Pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya semuanya terkejut. Biarkan aku menyelesaikannya. Wajah pemuda dari keluarga Jin menjadi gelap, dan ketua Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Ada seseorang bernama Lu Ming di sistem bintang surga Qin Anda. Dia datang ke rumah Raja Surgawi 9 Absolut saya untuk menyelidiki kristal surgawi 9 Absolut. Kata pemuda dari keluarga Jin. Lu Ming. Mendengar ini, ekspresi pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya berubah lagi, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Lu Ming ini telah menemukan keberadaan kristal Dewa 9 Absolut. Kristal Dewa 9 Absolut itu ada di tangan klan yang disebut klan Es Gelap di wilayah bintang Qintianmu. Pemuda dari klan Jin melanjutkan, sementara Master Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 9 kristal Dewa Absolut ada di tangan klan Es Gelap. Namun, Lu Ming ini sangat berani dan melanggar hukum. Di Nine Absolute Heavenly King Mansion, dia menyinggung seorang Big Shot. Oleh karena itu, kali ini, Nine Absolute Heavenly King Mansion mengirim Lu Ming kembali untuk mengambil kembali Nine Absolute God Crystal. Namun,
Nine Absolute Heavenly King Mansion pasti tidak akan mengirim siapapun untuk membantunya. Namun, aku rasa Luming akan mencari pasukan lokal dari zona bintang surga Qin untuk membantunya mendapatkan kembali 9 kristal Dewa Absolut. Kata pemuda dari keluarga Jin. Setelah mendengar ini, ekspresi pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya berubah. Setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Pedang Abadi berkata, "Jangan khawatir, utusan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku, Sekte Pedang Abadi, tidak akan mengirim seorang pun prajurit untuk membantu Lu Ming dan membiarkannya gagal dalam misinya." Dia mengira pemuda dari keluarga Jin datang untuk memperingatkannya agar tidak mengirim siapapun untuk membantu Lu Ming. Inilah yang diinginkannya. Dia tidak ingin mengirim orang untuk membantu Lu Ming. Tidak, tidak. Maksudku, bukan hanya mereka yang harus dikirim, tapi juga semua ahli yang kamu miliki. Pemuda dari keluarga Jin itu menggelengkan kepalanya. Hah, ini, pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya kebingungan. Mungkinkah utusan ini membantu Lu Ming? Namun, pemuda dari keluarga Jin itu mengubah nada bicaranya dan berkata, "Kalian semua harus mengirimkan semua ahli kalian. Ketika kita mendapatkan kembali 9 kristal Dewa Absolut, kalian semua akan menemukan kesempatan untuk menyerang dan membunuh Lu Ming. Apakah kalian mengerti?" Pemimpin Sekte Pedang Abadi dan yang lainnya terkejut. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud pemuda dari keluarga Jin. Pihak lain ingin mereka berpura-pura bekerja sama dan mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Tujuan sebenarnya pihak lain adalah membunuh Lu Ming. Dimengerti. Jangan khawatir, utusan. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lu Ming. Pemimpin Sekte Pedang Abadi itu membungkuk dan menjawab, matanya memancarkan cahaya dingin. Bab 3092, membunuh jalan mereka menuju klan es gelap. Membunuh Lu Ming adalah hal yang diinginkan oleh pemimpin Sekte Pedang Abadi. Dia selalu berpikir untuk membunuh Lu Ming. Ini adalah berita bagus baginya. Tentu saja, dia setuju tanpa ragu. Kali ini, bukan hanya kalian. Semua kekuatan di sistem bintang surga Qin yang memiliki dendam terhadap Lu Ming akan terlibat. Jika saatnya tiba, Lu Ming pasti akan mati dengan pukulan yang menggelegar. Pemuda dari keluarga Jin itu berkata, cahaya dingin bersinar di matanya. Kali ini, keluarga Jin, keluarga manusia bersayap, dan keluarga Qin telah mengirim banyak pemuda ke medan bintang surga Qin. Mereka tahu bahwa keluarga Wu pasti akan mengawasi para ahli dari beberapa keluarga bangsawan besar. Jelas tidak nyaman untuk mengirim para ahli ke zona bintang surga Qin untuk membunuh Lu Ming. Bagaimanapun, mereka harus melalui susunan teleportasi. Akan tetapi, keluarga Wu tidak dapat mengawasi para pemuda di bawah alam Raja Surgawi dari keluarga besar. Terlalu banyak pemuda dari keluarga bangsawan. Selain itu, para pemuda ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bepergian dan menenangkan diri di luar. Terlalu mudah bagi mereka untuk pergi kemanapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, beberapa keluarga besar telah mengirim beberapa pemuda ke sistem bintang surga Qin untuk berkomunikasi dengan kekuatan yang mempunyai dendam terhadap Lu Ming dan untuk membunuhnya secara diam-diam. Sumber, Novgo.co. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Lu Ming memperoleh 9 kristal Dewa Pamungkas dengan begitu mudahnya? Mereka tidak mungkin membiarkannya kembali hidup-hidup. Inilah alasan mengapa tuan keluarga Jin mengambil langkah mundur. Dengan begitu banyak kekuatan yang bergabung, Lu Ming pasti akan mati. Kata pemimpin Sekte Pedang Abadi. Ya, tentu saja dia harus mati. Selain itu, kali ini, keluarga Jinku telah memberimu hadiah. Kemudian, sebuah botol giok muncul di tangan pemuda itu. Ini, pemimpin Sekte Pedang Abadi merasa bingung. Ada pil terobosan raja di sini. Kultivasimu berada di level ketiga alam God King, kan? Setelah kamu meminumnya, kamu akan dapat menerobos ke level keempat alam God King dalam waktu singkat. Kata pemuda dari keluarga Jin. Apa, itu bisa membantuku menembus alam God King tingkat keempat? Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Abadi berseru. Kemudian, dia menatap botol giok di tangan pemuda dari keluarga Jin dengan tatapan membara. Kalau bukan karena status pihak lain, dia pasti sudah merebutnya. Dia telah berhasil menembus alam Raja Dewa tingkat keempat. Dia hampir melompat, wajahnya merah karena kegembiraan. Terlalu sulit untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Dan EBSCP,
Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai alam Raja Dewa tingkat ketiga. Namun, ini adalah batasnya. Dia tahu bahwa dia mungkin akan berhenti di sini dalam hidupnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tidak gembira ketika pil terobosan Raja milik pemuda dari keluarga Jin dapat memungkinkan dia menerobos ke alam Raja Dewa tingkat keempat. Di wilayah bintang surga Qin, hanya klan Jiwa Es dan klan Api Merah yang memiliki eksistensi alam Raja Dewa tingkat keempat. Mereka adalah dua klan terkuat di wilayah bintang surga Qin. Dan jika dia berhasil menembus alam Dao God King tingkat keempat, dia akan segera menjadi eksistensi yang tak tertandingi di alam bintang surga Qin. Jantungnya sudah berdetak kencang. Pemuda dari keluarga Jin itu berkata sambil tersenyum meremehkan. Pil terobosan raja semacam ini, di rumah Raja Surgawi 9 Absolut, tidak banyak orang yang akan menggunakannya. Memang benar bahwa pil terobosan raja dapat memungkinkan seseorang untuk menembus satu tingkat kultivasi dalam waktu singkat, tetapi pil ini memiliki kekurangan yang besar. Setelah menembusnya, seseorang bisa melupakan tentang terobosan di masa mendatang. Untuk mengorbankan masa depan demi terobosan sekarang, siapa yang mau menggunakannya? Namun, itu cocok untuk seseorang seperti pemimpin sekte pedang yang tak terpadamkan. Orang-orang dari klan Jin dan klan bersayap sangat menyadari kekuatan Lu Ming. Lu Ming memiliki makhluk logam yang dapat membunuh God King tingkat ketiga. Jika dia membiarkan ketua sekte pedang abadi dan yang lainnya membunuh Lu Ming, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Akan tetapi, jika orang-orang ini berhasil menembus tingkat keempat alam Raja Dewa, maka mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh Lu Ming. Ambillah dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menerobos. Pemuda dari keluarga Jin menyerahkan botol giok itu kepada pemimpin sekte pedang abadi. Pemimpin sekte itu gemetar saat menerima botol itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Para tetua sekte pedang abadi lainnya semuanya tampak iri. Pemuda dari keluarga Jin mencibir dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak memberitahu sekte pedang yang tak terpadamkan tentang kekuatan sejati Lu Ming. Jika dia memberitahu orang-orang ini, mereka akan merasa takut di hati mereka. Ketika mereka menyerang, mereka tidak akan begitu tegas. Mengenai apakah orang-orang ini akan dibunuh oleh Lu Ming, dia tidak peduli. Di matanya, orang-orang ini semua sampah. Jika mereka mati, biarlah. Apa hubungannya dengan dia? Yang penting dia bisa membunuh Lu Ming. Kali ini, jika kau melakukannya dengan baik, keluarga Jinku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pemuda dari klan Jin membuat janji kosong dan meninggalkan sekte pedang abadi. Pada saat yang sama, para pemuda dari Tanah Suci yang tak terbatas, Akademi Iblis yang unik, dan suku Api Merah juga telah tiba. Selain itu, mereka juga diberi pil terobosan raja untuk membantu mereka mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu tentang ini. Dia menunggu dengan tenang di klan Jiwa Es. Tidak lama kemudian, orang-orang yang dikirim oleh pemimpin klan Jiwa Es ke pasukan utama menanggapi. Dia setuju, dan dia bilang dia akan melakukan yang terbaik. Lu Ming sedikit tertegun setelah mendengar itu. Benar sekali. Terlepas dari apakah itu klan Api Merah atau sekte pedang abadi, mereka semua sepakat untuk mengirim orang untuk membunuh klan Es Gelap dan mengambil kembali 9 kristal surgawi mutlak. Alasan yang mereka berikan adalah demi keselamatan zona bintang surga Qin. Aneh sekali. Aku pikir mereka tidak akan sesederhana itu. Pemimpin klan Jiwa Es mengerutkan kening karena bingung. Aku tidak peduli tipu daya apa yang mereka lakukan. Aku akan menghadapi mereka saat mereka datang. Mungkin mereka benar-benar melakukan ini demi keselamatan sistem bintang surga Qin. Jika mereka tidak mendapatkan kembali 9 kristal dewa absolut, mereka akan mati 1000 tahun kemudian. Kata Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak percaya bahwa pihak lain akan setuju begitu saja. Dia mengira pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, dia memiliki iblis tulang. Apa yang perlu ditakutkan? Semoga saja begitu. Aku akan mulai mengumpulkan para ahli dan menuju ke planet Seribu Roh. Kata pemimpin klan Jiwa Es. Lu Ming mengangguk dan meninggalkan klan Jiwa Es untuk kembali ke sekte Kongsuan. Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Sebulan kemudian, para ahli dari 13 klan Qin Heaven, klan Red Flame, dan klan Ice Soul berkumpul di planet Myriad Spirit. Ada banyak ahli.
Klan Jiwa Es sudah akrab dengan wilayah klan Es Gelap. Kali ini, kau bisa memimpin jalan. Pemimpin klan Api Merah berkata kepada pemimpin klan Jiwa Es. Pemimpin klan Ice Soul Clan mengangguk. Kemudian, para ahli berangkat. Mereka membawa formasi teleportasi ke suatu daerah yang tidak jauh dari klan Jiwa Es. Kemudian mereka semua naik kapal perang antariksa dan bergegas menuju tempat persembunyian klan Jiwa Es Gelap. Satu demi satu, kapal-kapal luar angkasa itu melesat melintasi langit berbintang dalam pertunjukan yang memukau. Tidak lama kemudian, sebuah galaksi muncul di depan semua orang. Dari jauh, galaksi ini tampak sangat aneh. Cahaya bintang tata surya ini sangat redup, seolah-olah akan padam. Namun, beberapa planet di sekitar bintang itu berwarna putih salju. Dari jauh, mereka tampak seperti mutiara putih. Sekalipun mereka berada jauh, rasanya seperti hawa dingin yang mengerikan tengah menyebar. Ini adalah tempat persembunyian klan Es Gelap. Mereka telah menyiapkan formasi pembunuh di seluruh galaksi. Tidak akan mudah untuk menerobos masuk. Kita harus bekerja sama, kata pemimpin klan Jiwa Es. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Ayo kita bunuh mereka, kata patriark klan Scarlet Flame. Baiklah, mari kita hancurkan formasi terlebih dahulu, lalu serang. Pemimpin klan Jiwa Es mengangguk.